Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Kemampuanku Terbatas. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Kemampuanku Terbatas. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama lain untuk menyesuaikannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah kami agar setia mengembangkannya, dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu, serta bersedia bekerja sama demi perkembangan kami dan pelayanan kepada sesama. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak, pertemuan yang lalu kita belajar cerita tentang Braille, di mana dia cacat apa? Cacat mata. Namun dalam perjalanan hidupnya ternyata hidupnya dapat bermanfaat bagi yang lain. Pesannya apa anak-anak? Pesannya, mari kita coba lihat pesan dari cerita Braille yang sudah kemarin kita baca, kita dengar bersama-sama. Nah, anak-anak yang terkasih, kisah Louis Braille memberi pesan yang amat jelas. Keterbatasan apapun bila disikapi dengan positif dapat menjadi peluang untuk berkembang, ya kan? Jadi keterbatasan apapun bila disikapi secara positif dapat menjadi peluang untuk berkembang. Anak-anak dapat menyaksikan sendiri banyak orang yang cacat yang menjadi terkenal, banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tetapi sukses jadi pengusaha. Banyak orang yang berasal dari pelosok kampung yang ke sekolah harus berjalan kaki puluhan kilometer dan fasilitas belajarnya sangat minim, dapat menjadi juara olimpiade. Dan ternyata anak-anak masih banyak lagi contoh yang dapat ditemukan. Beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, bagaimana ya atlet kita, negara kita, ya kan, para game, para olimpiade mendapatkan, ya kan, medali emas, ya kan, dari cabang bulu tangkis. Dia cacat secara fisik, tapi ternyata luar biasa memberikan ya kejuaraan yang begitulah, bahkan ya kan, bahkan mendapat uang 55 M, belum lain-lain. Lah, anak-anak yang terkasih, yang penting keberanian menerima keterbatasan. Jadi yang penting itu keberanian menerima keterbatasan.
mengatasi dengan bekerja keras, yakin bahwa segala sesuatu yang diraih asal ada tekad, ya kan, itu akan mendapatkan luar biasa. Maka mengeluh, minder, iri atau menghalalkan segala cara tidak akan menyelesaikan keterbatasan yang dimiliki. Semua orang mempunyai keterbatasan. Kalian, Bapak, bahkan semua orang yang hidup di dunia ini itu mempunyai keterbatasan, ya kan? Atau pada saatnya tertentu sadar akan keterbatasan. Bahkan murid-murid Yesus pun pada saat tertentu juga merasakan keterbatasan kemampuan dirinya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang para murid lakukan dalam menyikapi keterbatasannya? Marilah kita simak kisah teks kitab suci berikut ini. Bapak akan bacakan, kalian menyimaknya. Bacaan dari Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 tentang angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu tempat Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkannya dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak yang terkasih, ini cerita bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Para murid takut, para murid gelisah, para murid ya hidupnya nggak tenang. Kenapa? Karena anginnya kencang, ya toh, anginnya kencang. Akhirnya air masuk ke dalam perahu. Para murid menjadi gelisah. Jangan-jangan ketakutannya apa? Ketakutannya kalau tenggelam. Tetapi apa yang dilakukannya? Yesus menyertai, Yesus mendampingi sehingga para murid menjadi selamat, ya kan? Para murid menjadi selamat. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk memahami teks kitab suci tersebut, ya kan, ada pertanyaan yang nanti anak-anak bisa kerjakan. Yang pertama, keterbatasan apa yang dialami oleh para murid Yesus dalam kisah tersebut? Jadi keterbatasan apa sih
yang dialami oleh para murid Yesus dalam kisah tersebut? Nah, bisa ya? Oke. Yang kedua, perasaan atau sikap apa yang muncul dalam diri para murid saat menghadapi keterbatasan? Perasaan, sikap apa yang muncul? Yang tadi anak-anak sudah simak ataupun juga baca. Yang ketiga, apa yang para murid lakukan untuk mengatasi keterbatasan? Apa yang para murid lakukan untuk mengatasi keterbatasan? Apa reaksi mereka saat mengalami keterbatasan itu? Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, ada kan di teks tadi. Lalu yang keempat, yang terakhir, apa sih pesan yang kamu peroleh dari kisah tersebut? Apa pesannya? Apa manfaat ketika anak-anak mencoba membaca, menyimak dari kisah tentang angin ribut tadi? Apa pesannya? Nah, anak-anak yang terkasih, silakan tulis jawaban kalian dan difoto, dikumpulkan kepada Bapak, bisa lewat Classroom atau juga bisa lewat WA. Ya. Oke. Terima kasih kalian sudah nanti mengerjakannya. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita coba lihat peneguhannya. Apa peneguhan dari pembelajaran yang kita sudah lalui bersama-sama ini? Anak-anak, ketika kita sadar akan keterbatasan kemampuan, ya kan? Ada sebagian orang menjadi bingung. Bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya kok dilahirkan seperti ini? Tuhan, kenapa saya kok harus seperti ini? Kok tidak seperti itu? Nah, para murid Yesus rupanya juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan kita. Para murid bingung dan bahkan menyalahkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib para murid, ya kan, yang diterpa angin badai ombak, seperti nampak dalam ungkapan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin dalam bahasa manusia sekarang hal ini dapat berbunyi, "Mengapa saya dilahirkan dengan wajah ganteng, cantik, jelek? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak sepintar dia? Mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat?" dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, tetapi anak-anak, ada hal yang menarik dari kutipan tersebut, ya kan? Ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus pergi mencari pertolongan Yesus. Jadi ketika sadar akan keterbatasannya para murid tadi, para murid pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Ini yang luar biasa, anak-anak. Jadi kita tidak perlu lari, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu minder. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kepada teman yang ada di sekitar kita.
Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari, apa pesan yang dapat kita simpulkan dari teks kitab suci tadi? Yang pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki setiap orang pada saat manusia diciptakan, Allah bermaksud supaya manusia saling membantu dan bekerja sama satu sama lain, saling mengembangkan dan menyempurnakan. Ini yang pertama. Jadi keyakinan iman, mempunyai keyakinan iman bahwa di balik keterbatasan Tuhan itu bermaksud untuk saling membantu, bekerja sama dan saling menyempurnakan. Bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil, bukan. Ketika dalam keluarga ada satu anggotanya yang cacat misalkan, Tuhan hendak mengajari mereka untuk peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Kita semakin diteguhkan jika saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan masing-masing. Yang kedua, bila mana mengalami keterbatasan, harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Tuhan Allah. Jadi yang kedua adalah ketika mengalami keterbatasan diri, harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan, yakni Tuhan Allah itu sendiri. Ya kan? Dengan cara apa? Ya kan? Ini. Ya kan? Dengan berdoa. Ya kan? Dengan rajin berdoa. Ya kan? Mohon pertolongan Tuhan. Ya kan? Itu. Ya, pesannya ada dua. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita refleksikan sejenak sembari kita menyadari keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bayangkan anak-anak, bila semua orang itu hebat, maka apa yang akan terjadi? Persaingan dan pertengkaran. Sebaliknya, bila semua manusia lemah, mungkin mereka hanya saling memandang putus asa. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang hebat, dan ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada pula yang memiliki kekurangan. Allah menciptakan manusia seperti itu bukan tanpa maksud. Allah sengaja melakukannya agar manusia saling bekerja sama, saling memberi dan saling membantu kepada yang lemah. Allah mengajari agar manusia berusaha keras dan tidak pernah malu meminta bantuan kepada yang kuat. Kepada yang kuat, Allah mengajari agar ia mau berbagi dan membantu. Bukan hal yang itu sesuatu yang indah. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Ini kenyataan yang tidak dapat disangkal anak-anak ya. Terutama di hadapan Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Maka setiap saat Tuhan pun menanti kedatangan manusia dan selalu siap memberi pertolongan.
Sekarang coba ingat kembali keterbatasan kemampuan yang kamu miliki. Ingat bahwa keterbatasan kita itu bukan penjara yang akan menghambatmu untuk maju. Apakah selama ini saya menutupi keterbatasanku? Apakah selama ini saya malu mengakui keterbatasanku? Apa yang telah saya upayakan mengatasi keterbatasanku itu? Nah, anak-anak, mari kita akhiri rangkaian pelajaran kita hari ini dengan doa. Doa kita hening, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Massive dengan judul Jangan Menyerah. Anak-anak boleh mengikutinya. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pasti
orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai belajar hari ini. Ya, semoga pelajaran yang sudah kita lalui ini bermanfaat bagi kita. Jangan lupa silahkan kirim tugas yang sudah Anda kerjakan dari teks kitab suci tadi lewat WA ataupun juga lewat Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kalian.